Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Iradatul Wahdia selaku mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai transkripsi fonetik pada mata kuliah fonologi. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya kita pahami dulu apa itu ejaan grafemik, apa itu transkripsi fonetik, dan apa itu realisasi fonetis. Nah, yang pertama, ejaan grafemik. Grafem adalah sistem pelambangan bunyi, alih-alih disebut sistem ejaan. Pada dasarnya grafem adalah huruf. Contoh grafem antara lain adalah huruf, logogram, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Nah, selanjutnya transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi bahasa secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan alfabet Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik karena alfabet Latin hanya berjumlah 26 huruf. Padahal bunyi-bunyi bahasa itu sangat banyak, melebihi jumlah huruf Latin. Selanjutnya, realisasi fonetis. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yakni fonem menjadi bunyi bahasa. Setelah kita memahami ketiga dari pengertian tadi, selanjutnya kita masuk pada tabel. Yang pertama ada pada ejaan grafemik vokal A. Disebut grafemik fonetik A pada realisasi ejaan fonetik atau transkripsi fonetik. Contohnya yaitu pada kata anak, apa, lada, dan sama. Yang kedua ada pada ejaan grafemik vokal I. Vokal I terbagi menjadi dua, yaitu ada I tinggi atas dan ada I tinggi bawah. Yang pertama I huruf kecil, yang dimana vokal ini tidak ditutupi oleh huruf konsonan. Contohnya yaitu pada kata ini, isi, dan dini. Sedangkan pada huruf vokal I kapital ditutupi oleh konsonan. Contohnya pada kata murid. I ditutupi oleh konsonan D. Yang ketiga ada pada vokal U. Vokal U terbagi menjadi dua, yaitu ada U huruf kecil dan U huruf kapital. Pada U huruf kecil, vokal U-nya itu terbuka. Contohnya yaitu pada kata susu. Sedangkan pada U kapital ditutupi oleh konsonan. Contohnya pada kata kapur. Nah, pada kata kapur, vokal U ditutup oleh konsonan huruf R. Selanjutnya pada huruf vokal E, terbagi menjadi tiga, yaitu ada E biasa, ada E, dan ada E terbalik. Pada huruf E biasa, penyebutannya itu seperti penyebutan biasa, contohnya pada kata sate. Pada huruf E, contohnya itu pada kata kera. Selanjutnya ada huruf E terbalik, di mana vokal ini ditutupi oleh konsonan. Contohnya kata monyet ditutupi oleh konsonan T. Yang kelima yaitu ada pada vokal O. Terdiri dari dua, yaitu ada O huruf kecil dan O huruf kapital. Pada O huruf kecil, vokal O-nya itu terbuka. Contohnya pada kata toko, oto, dan kilo. Sedangkan pada O kapital ditutupi oleh konsonan. Contohnya itu pada kata tokoh, O tertutup oleh konsonan H. Yang keenam yaitu terdapat ejaan vokal B, disebut dengan ep. Contoh katanya yaitu kata lembar dan debu. Yang ketujuh yaitu pada huruf C, terdapat realisasi kata cacar, kecil, dan cukur. Nah, selanjutnya pada huruf D disebut dengan et. Contoh katanya yaitu kata dari, adat, dan hadir. Selanjutnya pada huruf F, contoh katanya yaitu kata fitnah,
fokus, dan aktif. Pada huruf G disebut dengan egg. Contoh katanya yaitu kata gagal dan duga. Pada huruf H, contoh katanya yaitu pada kata lihat. Dan selanjutnya pada huruf J, penyebutannya yaitu age. Contoh katanya yaitu kata jalan. Pada huruf K, penyebutannya yaitu egg. Contoh katanya yaitu pada kata kabar. Selanjutnya ada simbol tanda tanya. Nah, tanda tanya ini digambarkan sebagai huruf K yang penyebutannya hamzah. Contohnya pada kata rakyat yang huruf K-nya itu tidak terlalu jelas. Selanjutnya pada huruf L, contoh katanya yaitu pada kata lalai, alam, dan batal. Selanjutnya ada pada ejaan M, disebut sebagai contoh katanya yaitu pada kata malam dan alam. Selanjutnya ada pada vokal N yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama N, contoh katanya yaitu pada kata dinas. Yang kedua N yang memiliki gelombang garis di atas hurufnya yang disebut bunyi NY. Contohnya pada kata nyaring dan nyanyi. Yang ketiga pada huruf N seperti mempunyai pengait pada ujung hurufnya. Cara penyebutannya yaitu NG. Contoh katanya yaitu pada kata hangat, nganga, dan bingung. Selanjutnya pada huruf P disebut juga bunyi F. Contohnya pada kata papan. Selanjutnya nomor 19 ada ejaan R, bunyinya R. Contohnya pada kata harap dan benar. Selanjutnya ejaan S, contoh katanya yaitu sakit dan asal. Pada nomor 21 itu dilambangkan simbol seperti penulisan huruf F kecil, bisa dilihat sendiri. Itu disebut juga bunyi SY. Contoh katanya yaitu syarat, dahsyat, syukur, dan syah bandar. Pada nomor 22 ejaan T bunyinya et. Contoh katanya yaitu pada kata ketat. Selanjutnya ada pada ejaan W. Contohnya yaitu pada kata lewat, awal, dan wali. Selanjutnya ada pada ejaan X disebut juga bunyi keh. Penulisannya keh. Contoh katanya yaitu pada kata khawatir, akhir, dan tarik. Selanjutnya ada pada ejaan Y. Contoh katanya yaitu pada kata bayar, yatim, dan yayasan. Dan yang terakhir yaitu nomor 26 ejaan Z dengan bunyi S. Contohnya pada kata zaman dan salim. Baik, itulah tadi beberapa manfaat dari pembelajaran mengenai materi transkripsi fonetik di dalam mata kuliah fonologi. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.